Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ekspresi Yun Kuiji gelap saat dia mencibir pada Wang Lin dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa memahamiku?" Saat melihat Yun Kuiji, Wang Lin berkata dengan nada berat, "Itu bukan kristal planet kultivasi. Selain itu, kamu memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Jadi meskipun kamu terluka, itu tidak akan seserius yang kamu katakan." Yun Kuiji langsung tertawa setelah mendengarnya. Namun ada sedikit apresiasi di matanya saat dia berkata, "Kamu layak menjadi salah satu dari 4 orang yang kupilih." Itu benar. Itu bukan kristal planet kultivasi. Itu hanyalah bayangan. Selama seseorang menyentuhnya, maka mereka dapat mengambil kembali fragmen jiwanya. Mata Wang Lin tetap tenang, dia tidak berbicara tetapi hanya menatap Yun Kuiji. Namun cengkeramannya pada bendera 1 miliar jiwa perlahan mengencang. Orang tua ini tidak akan berbohong kepadamu. Untuk menarik kembali fragmen jiwamu melalui bayangan membutuhkan harga yang mahal. Inilah sebabnya aku memintamu untuk mengambilnya untukku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan memberikan harta yang kuat sebagai hadiah. Di bagian terdalam dari makam abadi ada sebuah altar kuno. Di sanalah leluhur klanku memperoleh kekuatan untuk mencapai tahap 12 daun. Jika kamu membantuku membawakan kristal planet kultivasi, aku akan membawamu ke sana agar kultivasimu meningkat 1 tingkat. Bagaimana? Ucap Yun Kuiji dengan nada berat. Mendengar kata-katanya, Wang Lin mulai merenung. Yun Kuiji tampak sedikit cemas saat dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, cepat ambil kristal planet kultivasi. Jangan memaksaku untuk bertindak. Kamu tahu, aku tidak ingin membunuhmu." Wang Lin melihat ke arah Yun Kuiji dan berkata, "Bagaimana jika kamu mengingkari janjimu? Bagaimana jika kamu memberiku metode sebenarnya untuk menggunakan topi jerami sebagai hadiah?" Wang Lin masih memiliki topi jerami yang diberikannya, namun topi jerami itu mengandung banyak pembatasan dan itu sangatlah rumit. Jadi tanpa metode yang tepat, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Mata Yun Kuiji berbinar. Dari sudut pandangnya, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Jadi yang bisa dilakukan Wang Lin hanyalah mengikuti perintahnya. Namun semuanya terjadi di luar dugaannya. Akhirnya dia mengambil sebuah batu giok lalu mengisinya dengan informasi dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia memindai batu giok itu. Setelah memastikan hal itu nyata, dia mengelilingi dirinya dengan bendera 1 miliar jiwa dan terbang menuju menara di tengah. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah Sujaku pertama. Dia memandang penguasa pertama planet ini, lalu memberikan perhatian khusus pada bayangan, dan akhirnya mengalihkan perhatian ke kristal planet kultivasi. Dia berdiri di samping cahaya ungu, tetapi anehnya, sama sekali tidak ada bayangan dirinya. Yun Kuiji terus mengamatinya dan dia berkata dengan cepat, "Letakkan tanganmu di atasnya dan panggil namaku. Jangan mencoba sesuatu yang aneh, atau aku berjanji akan membunuhmu." Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menundukkan kepalanya ke arah Yun Kuiji dan berkata dengan nada berat, "Aku pernah menganggapmu sebagai dermawanku. Bahkan ketika aku mengetahui bahwa kamu adalah bagian dari klan abadi yang terbuang, aku tidak ingin menentangmu. Aku hanya ingin meninggalkan planet Sujaku dan mencari dauku sendiri. Senior, hari ini kamu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak tahu apakah bayangan ini akan melakukan seperti apa yang kamu katakan. Tetapi aku tahu bahwa jika aku melakukan apa yang kamu suruh, aku akan segera mati." Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yun Kuiji berubah dan dia hendak menyerangnya. Tetapi Wang Lin langsung mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan di sekitarnya segera dipenuhi dengan fragmen jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mundur dan dengan suara gemuruh, semua fragmen jiwa dari bendera jiwa menyerbu ke arah bayangan Sujaku pertama.
Pada saat ini serangkaian suara berderak terdengar dari kursi yang diduduki Sujaku pertama, dan di saat yang sama tawa keluar dari dalam bayangan dan cahaya merah mulai berkedip seperti orang gila. Kemudian bayangan itu segera hancur dan lelaki tua itu segera keluar. Bahkan monyet di bahunya langsung menyerang Yun Kuizi. Ekspresi Yun Kuizi menjadi suram, tangannya bergerak dan satu demi satu tato emas muncul dari kehampaan lalu berputar di sekelilingnya. Anak kecil, segelmu itu cukup bagus. Menggunakan aura dari orang mati ini bersama dengan kultivasimu sendiri, kamu menciptakan segel bayangan untuk menyegelku. Segel bayangan semacam ini memang sangat langka. Itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Untuk bisa mengendalikannya juga tidaklah mudah. Jika tubuh asli Tuan ada di sini, itu akan dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Tetapi ini hanyalah sepotong jiwa Tuan yang memiliki tubuh. Jadi kamu bisa menjebakku untuk sementara waktu. Mampu melakukan hal sebanyak ini dalam hidupmu sudah sangat baik. Kamu bisa membual tentang hal itu di kehidupanmu selanjutnya. Setelah berbicara, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah. Yun Kuizi mendengus dingin saat mendengarnya dan tato di sekelilingnya terbang keluar. Sasarannya bukanlah orang tua itu, melainkan monyetnya. Boneka belaka, selama aku menghancurkan tempat di mana jiwa itu disembunyikan, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh aslimu, kamu tidak akan bisa bertahan di sini. Ketika kekuatan jiwa Wang Lin menyebar, dia menyadari ada yang salah dengan bayangan di belakang Ye Wuyou. Ketika dia menemukan dirinya berada di samping cahaya ungu dan tidak melihat bayangan dirinya, dia merasa itu aneh dan memutuskan untuk mengambil resiko. Jika gagal, maka dia akan segera masuk ke dalam mutiara penentang surga untuk bersembunyi. Dia percaya bahwa Yun Kuizi tidak berbohong tentang efek bayangan kristal planet kultivasi. Tetapi harga untuk mengekstraksi sepotong jiwa melalui itu adalah nyawa seseorang. Kalau tidak, Yun Kuizi pasti sudah mendapatkannya sendiri daripada menunggu. Bahkan jika ada orang ketiga selain Wang Lin, dia pasti akan memaksa orang itu untuk mendapatkan fragmen jiwanya. Apakah itu orang tua itu dikendalikan oleh Tosen ataupun Yun Kuizi? Faktanya mereka bukanlah orang-orang yang ingin diajak bermain-main oleh Wang Lin. Dia sudah memastikan bahwa kristal planet kultivasi tidak ada di sini. Jadi dia harus segera pergi. Tetapi pada saat ini istana tiba-tiba berguncang. Guncangan ini sangat dahsyat, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Saat ini retakan mulai muncul di menara. Dari dasar menara, retakan muncul dan bergerak lurus ke atas seperti naga. Akhirnya, retakan tersebut mencapai puncak menara dan sampai di singgasana Sujaku pertama. Pada saat ini, dengan suara berderak yang tajam, singgasana yang diduduki oleh Ye Wuyou tiba-tiba jatuh. Adapun tubuhnya, dengan guncangan dari retakan, berubah menjadi debu dan menghilang. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, bukan hanya dirinya, tetapi Yun Kuizi, lelaki tua, dan monyet kecil semuanya berhenti bertarung dan menatap ke tempat Ye Wuyou yang telah berubah menjadi debu. Kemudian, sebuah kristal putih seukuran setengah kepalan tangan melayang dari debu tubuh Ye Wuyou. Ketika Wang Lin melihat kristal putih itu, dia segera merasakan hubungan dengan fragmen jiwanya. Kristal planet kultivasi. Yun Kuizi menarik napas dalam-dalam dan menyerbu keluar, tetapi monyet kecil itu bahkan lebih cepat lagi saat ia dan lelaki tua ikut menyerbu mengejarnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak cukup dekat dan dia tidak bisa lebih cepat dari mereka. Jadi dia mengatupkan giginya lalu mengelilingi dirinya dengan bendera jiwa dan menyerbu menuju lorong terdekat. Wang Lin tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Yun Kuizi ataupun orang tua utusan Tosen. Faktanya, bahkan jika dia berhasil mendapatkannya, maka dia tidak akan punya waktu untuk mengambil kembali fragmen jiwanya dan hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Sambil menghela nafas, Wang Lin dengan cepat terbang menuju lorong.
Posisi orang tua itu lebih dekat. Dengan cepat dia meraih kristal itu dan tertawa. Hari di mana Tuhan akan bebas ada di hadapanku. Namun saat dia meraih kristal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tawanya berhenti dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepat ketika dia hendak melepaskan kristal tersebut, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kemudian mulai meleleh menjadi untayan gas yang memasuki kristal putih tersebut. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah segumpal cahaya merah yang dengan cepat menyatu dengan monyet kecilnya. Kekuatan monyet itu tiba-tiba meningkat. Kekuatannya sekarang sama dengan kekuatan Yun Kuizi yang telah berada pada tahap akhir Ascendant. Meskipun monyet itu sangat dekat dengan kristal, namun ia ragu-ragu untuk mengambilnya. Pada saat ini Yun Kuizi tiba dan mengulurkan tangannya, tetapi dia segera merasakan sakit saat gas putih muncul di tubuhnya. Dia segera melepaskan kristal itu karena ketakutan. Untungnya dia tidak menyentuhnya secara langsung. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa lolos dari nasib buruk. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan apapun yang menyebabkan Yun Kuizi dan monyet kecil itu terjebak dalam posisi yang sulit. Tepat pada saat ini, kristal putih itu tiba-tiba bersenandung dan bergegas ke arah Yun Kuizi. Ekspresi Yun Kuizi berubah drastis dan dia menghindarinya. Kristal planet kultivasi melewati Yun Kuizi dan langsung menuju Wang Lin. Wang Lin melihat apa yang terjadi pada lelaki tua itu, jadi dia mulai terbang lebih cepat menuju lorong. Dia dikelilingi oleh bendera jiwa yang membuat kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Lorongnya tidak lurus dan memiliki beberapa lengkungan, tetapi kristal itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai dia menangkap Wang Lin. Wajah Yun Kuizi berubah muram dan dia segera mengejarnya. Sedangkan untuk monyet kecil, ia juga mengejar kristal planet kultivasi. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun yang tersisa di sekitar menara. Tepat pada saat ini, cahaya ungu berkumpul di atas menara dan mengambil bentuk orang yang memakai topeng. Dia menampilkan ekspresi kebingungan, tetapi matanya segera menjadi jernih. Kristal planet kultivasi sedang runtuh. Yun Kuizi ini sungguh berani. Kristal itu menjadi semakin cepat dan mendekati Wang Lin. Ketika berada dalam jarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat dia mengirimkan hembusan angin ke arah kristal. Tujuan Wang Lin adalah untuk meledakkan kristal itu. Dia merasa benda ini terlalu aneh, jadi dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Namun dalam sekejap, kristal itu menembus hembusan angin dan mendekatinya. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu agar bisa membuangnya. Namun ketika disentuhnya, ternyata tidak ada efek negatif yang dirasakannya. Dia terkejut sesaat, lalu matanya berbinar dan dia terus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius dari kristal memasuki lengan Wang Lin. Energi ini berpindah ke seluruh tubuhnya lalu menuju otaknya dan meledak dengan informasi. Dia merasakan simbol-simbol aneh muncul satu persatu di benaknya. Simbol-simbol ini berkelebat dan bergerak seperti kilat di dalam otaknya. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini karena dia pernah mengalami hal yang sama ketika menyerap warisan pengetahuan dewa kuno Tusi. Saat simbol-simbol itu terlintas di kepalanya, berbagai adegan muncul di benak Wang Lin. Adegan itu memperlihatkan seorang pria yang dipenuhi keagungan dan kebanggaan berdiri di atas kompas bintang raksasa. Kompas bintang ini benar-benar hitam dan ada kilat ungu yang melintasinya. Kemanapun kompas bintang itu pergi, terdengar suara gemuruh yang keras. Di depan orang ini ada sebuah pagoda yang melayang di angkasa. Dan ada 3 kata besar di atasnya, yaitu pagoda segel surgawi. Pria itu segera memasuki pagoda ini. Berhenti!
Sebuah suara keluar dari dalam pagoda. Suara ini penuh dengan keagungan dan akan membuat hati siapapun bergetar. Namun ekspresi pria parubaya itu tetap sama saat dia membungkuk dan berkata, "Junior adalah Ye Wuyou dari negara Sujaku yang baru saja mencapai peringkat 6. Junior ada di sini atas perintah dari aliansi kultivasi untuk mendapatkan segel Sujaku." Tubuh Wang Lin bergetar saat melihatnya. Seluruh pikirannya terserap oleh pusaran ke dalam ingatan ini. Namun di dunia nyata, bukan hanya kakinya yang tidak berhenti bergerak, tetapi sesuatu yang lebih aneh pun terjadi. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari tubuh Wang Lin. Namun kekuatan ini sebenarnya tidak datang langsung darinya, melainkan dari cahaya merah di bawah kakinya. Saat cahaya merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat menuju pintu keluar lorong. Yun Kuiji yang mengejarnya langsung berseru keras. Ekspresinya jelek dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Segel Sujaku. Bagaimana Cheng Niu ini bisa mengeluarkan aura segel Sujaku? Dalam adegan di benak Wang Lin, pria itu masuk ke dalam pagoda. Pagoda ini sepertinya memiliki banyak lantai. Pria itu baru sampai di lantai 3 sebelum dia akhirnya berhenti. Segel Sujaku adalah teknik peringkat rendah dan teknik pewarisan. Seseorang harus menjadi kultivator yang berhak untuk menggunakannya. Suara itu datang dari kehampaan dan pada saat yang sama, segel merah muncul di udara. Segel ini sangat rumit dan untuk sesaat, dia merasa segel ini tampak mirip dengan tato di tengkorak anggota klan abadi yang terbuang. Tetapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata benar-benar berbeda. Pada saat ini, segel itu perlahan melayang ke arah pria itu dan membekas di dahinya. Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang terukir di jiwanya. Saat ini dia sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai mengaum yang menyebabkan tubuhnya bergerak semakin cepat dan cahaya merah di bawah kakinya semakin menyilaukan. Ekspresi ketidakpercayaan di mata Yun Kuiji yang mengejar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah warisan Sujaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan hati planet kultivasi, bagaimana anak ini bisa mendapatkan warisan Sujaku? Adapun monyet kecil itu, ia menatap Wang Lin dengan mata merah bersinar dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin bergema di lorong. Dia bergerak seperti kilat ketika akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan langsung menuju ke permukaan laut. Sekarang dia sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya merah dan aura Sujaku mulai menyebar. Matanya tidak lagi jernih, itu dipenuhi dengan kekacauan dan perjuangan. Di dalam pikirannya, rasa sakit datang gelombang demi gelombang. Itu telah mencapai titik di mana dia hampir tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya terlihat menyembul dan matanya memerah. Luka yang dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, tetapi sekali lagi dipaksa turun oleh cahaya merah. Di dalam pikiran Wang Lin, sebuah suara penuh keagungan tiba-tiba bergema. Apakah kamu bersedia menjadi Sujaku untuk melindungi planet Sujaku sampai hidupmu berakhir? Suara ini seperti kilat yang menyambar di otaknya dan bergema di benaknya. Mata Wang Lin kembali jernih. Saat ini, dia merasa jika dia setuju sekarang, maka dia akan segera mempelajari segel Sujaku. Meskipun dia baru berada pada tahap awal transformasi jiwa, namun dengan segel Sujaku, dia bisa melawan para kultivator tingkat Ascendant. Wang Lin langsung menjawabnya dengan tegas. Aku tidak bersedia. Tujuan Wang Lin bukanlah untuk tetap tinggal di sini dan menjadi Sujaku berikutnya. Begitu dia menjawab, dia mendengar desahan di dalam benaknya. Tiba-tiba, cahaya merah menjauh dari tubuhnya dan berkumpul
pada kristal di tangan kanannya. Bersamaan dengan cahaya merah, simbol tersebut juga meninggalkan Wang Lin seperti banjir. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Selama waktu ini, Wang Lin dengan cepat berteriak di dalam hatinya, "Fragmen jiwa, satu kehidupan seumur hidup." Suara itu datang lagi dari kehampaan, namun kali ini simbol aneh muncul di benak Wang Lin dan mengeluarkan cahaya aneh. Saat dia merasakan simbol ini, Wang Lin akhirnya mengerti. Untuk mengambil fragmen jiwa dari kristal planet kultivasi, seseorang harus menukar nyawanya dengan itu. Satu-satunya cara lain adalah menunggu fragmen jiwa diserap oleh salah satu bentuk kehidupan lain dan kemudian melawan mereka untuk mendapatkannya. Namun menemukan fragmen jiwa sendiri di antara kumpulan fragmen jiwa yang tak ada habisnya di makam Sujaku adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Saat ini tubuh Wang Lin keluar dari laut. Yun Kuiji mengikuti di belakangnya dan monyet kecil yang dimiliki Tosen telah menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia sekarang tahu bahwa Naduo berbohong. Kristal ini tidak ada hubungannya dengan alam Ji, apalagi membuatnya berevolusi. Pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan apapun saat dia melemparkan kristal itu dan berteriak. Itu adalah kristal planet kultivasi. Dia tidak hanya melemparkannya ke sembarang orang, tetapi ke tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Mereka berdua telah menunggu lama di sini. Ketika mereka melihat Wang Lin dan lainnya muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta karun yang diberikan oleh Jukuiji kepadanya. Tetapi kemudian dia melihat Wang Lin melemparkan cahaya putih ke arah mereka. Matanya berbinar dan dia tidak segera menangkapnya, namun dia segera menyesalinya saat melihat Yun Kuiji terbang melewati Wang Lin dan menyerbu menuju kristal. Qian Feng segera mengatupkan giginya. Tanpa berkata apa-apa, dia menampar tasnya dan mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu itu dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Setelah mengambil harta karun ini, tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Boneka perunggu itu menyerap semua darahnya. Kemudian itu mulai memancarkan cahaya merah dan hitam yang menyebabkan lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kuiji tiba-tiba berhenti, lalu dengan muram menatap boneka perunggu itu. Jukuiji. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar dan untayan cahaya putih keluar dari tubuhnya tanpa bisa dikendalikannya. Kemudian cahaya ini diserap oleh boneka perunggu. Mata Qian Feng dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang memegang sepotong batu giok dan tiba-tiba menghancurkannya. Saat berikutnya, kekuatan misterius datang dari dalam batu giok dan dia segera menjatuhkannya. Untayan cahaya putih segera pecah dan sebagian kecil kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu itu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian melebur menjadi genangan perunggu cair. Namun perunggu itu tampak mendidih ketika helaian gas merah keluar dan membentuk Jukuiji. Saat ini Jukuiji tidak lagi setua sebelumnya dan tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak kehidupan. Adik junior, permainan ini telah memasuki klimaksnya. Orang tua ini menggunakan nyawa Qian Feng untuk mengambil wujud di sini, sehingga kita bisa mengadakan reuni yang baik. Saat berbicara, dia menggerakkan tangannya dan kristal putih itu terbang ke tangannya seperti kilat. Jukuiji tiba-tiba mendorong kristal itu ke dahinya dan menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Kuiji muram saat dia menyesuaikan tangannya. Kemudian, satu demi satu tato muncul dan aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Jukuiji tertawa, lalu dia bergerak dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut merah dalam jumlah besar. Kabut ini bergerak dengan hebat dan mengelilingi Yun Kuiji serta segala sesuatu di dalam radius 5 km. Di dalam kabut merah, mantra gelombang kejut bisa dirasakan. Pertarungan antara Jukuiji dan Yun Kuiji
akhirnya dimulai sekarang. Namun tidak ada yang bisa melihat pertempuran itu dengan jelas karena tertutup kabut merah. Jukwiji tidak menyadari bahwa saat kabut merah menyebar, monyet kecil itu telah memasukinya dan menghilang tanpa jejak. Saat ini di luar kabut merah, ada 5 orang yang masih menonton. Mereka adalah Qianfeng, Liu Mei, Zhou, Tai Jixin, dan yang terakhir adalah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dia menatap Qianfeng dan Liu Mei lalu perlahan berkata, "Terimalah kematianmu." Saat ini Qianfeng terengah-engah. Banyak kekuatan hidupnya yang diambil oleh Jukwiji sebelumnya, yang menyebabkannya menjadi sangat lemah, sehingga kebenciannya pada Jukwiji menjadi sangat besar. Untungnya aku tidak menggunakannya saat aku berada dalam pertempuran seperti yang dia suruh, atau aku akan tersedot olehnya bahkan sebelum aku bisa membunuh musuh. Qianfeng marah, tetapi sekarang bukan waktunya untuk marah pada Jukwiji. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkannya. Sebenarnya, Jukwiji sudah lama berencana melawan Qianfeng. Jika bukan karena klan abadi yang terbuang muncul, dia mungkin benar-benar bisa menemukan cara untuk menghindari surga ketika umurnya habis dan terus hidup dengan mencuri tubuh Qianfeng. Jukwiji telah merencanakan ini sejak Qianfeng masih kecil. Alasannya menyuruh Qianfeng melahap semua domain itu bukan untuk Qianfeng, tetapi untuk dirinya sendiri. Metode yang dia gunakan pada Qianfeng sebenarnya adalah mantra rahasia yang dikembangkan oleh Sujaku sebelumnya. Mantra ini belum lengkap dan hanya mempunyai peluang 10% untuk berhasil. Dan bahkan jika berhasil, maka itu hanya akan menunda kematian seseorang selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kehidupan selama beberapa dekade ini. Boneka tembaga ini adalah kuncinya. Itu diciptakan oleh Sujaku keempat dengan logam dari planet lain yang dimurnikannya berkali-kali. Kemudian, Sujaku keempat menambahkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Akhirnya, memungkinkannya menggunakan mantra yang menyerap kehidupan. Sebenarnya, alasan boneka tembaga ini memiliki kekuatan ini adalah karena perubahan dalam kristal planet kultivasi. Dan Sujaku sebelumnya dapat mempelajari kekuatan ini dengan kristal tersebut. Namun objek ini belum lengkap dan masih banyak kekurangan. Saat ini meskipun Jukwiji menggunakannya untuk mengambil bentuk dan tampak penuh kehidupan, namun itu hanyalah penampilan sementara. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.